Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Ini tarikan energi untuk sepanjang bulan Juni 2024 ya. Di sini kita akan melihat isu besar dalam hubungan Aries dengan si dia. Namun seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Aries dengan pasangan asmaranya. Ini bukanlah waktu yang terbaik ya dalam perjalanan sebuah hubungan, karena di sini tuh terlihat bisa aja pertemuan masih tetap terjadi, namun pertemuan itu tidak lagi hangat gitu ya. Pertemuan itu tuh lebih cenderung diisi dengan sikap dingin, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik gitu ya. Beberapa bahkan boleh jadi tidak ada interaksi sama sekali yang akan terjadi di banyaknya waktu sepanjang bulan Juni. Gitu loh ya. Hubungan ini tuh kayaknya lagi stuck, lagi mandek gitu. Dan tentu hal ini membuat terutama pasangannya Aries kayaknya yuk tidak berdaya, nggak ngerti juga mau melakukan apa gitu ya. Ya mungkin juga bisa terbalik energinya, justru Aries yang nggak paham lagi bagaimana caranya untuk membuat si pasangan atau membuat hubungan dengan si pasangan kembali sebagaimana suasana seperti yang dulu pernah mereka alami gitu ya. Kayak sedang dipaksa begitu ya. Aries bisa aja merasa seperti sedang dipaksa untuk beradaptasi pada suasana yang baru ini gitu ya. Dan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru ini, mungkin Aries tidak bisa bergerak dengan cepat. Harus perlahan Ariesnya bisa menerima gitu loh ya. Yang biasanya, karena Aries ini tuh sudah terbiasa gitu ya dengan kehadiran si pasangan, yang biasanya selalu ada interaksi, kemudian tidak ada lagi interaksi ini. Wah, ini satu hal yang agak terasa janggal banget bagi Aries gitu. Apalagi mungkin dia lagi ini ya, sebenarnya lagi butuh betul akan kehadiran si pasangan. Tapi kok kayak terlihat keputusan si pasangan nampaknya mari daripada ngobrol sama Aries, ketemu sama Aries, dia mungkin akan lebih bersenang hati menyibukkan diri sama temen-temennya, larut pada pekerjaannya gitu ya. Kok kayak tidak berani mengambil keputusan
untuk tetap konsisten dalam hubungan mereka. Itu ya. Kayak mundur energi pasangannya Aries ini. Nah, kalau hubungan ini ceritanya masih PDKT, rasa-rasanya Mari, upaya PDKT ini tuh untuk saat sekarang belum membuahkan hasil dari PDKT menuju ke pacaran. Gitu ya. Nampaknya si pasangan Aries ini kayaknya nggak berkenan gitu membiarkan Aries memasuki kehidupannya dia. Nah, mungkin juga dia cenderung sudah punya penilaian yang buruk gitu ya tentang apa itu hubungan asmara. Karena boleh jadi beberapa lebih memilih untuk menjomblo gitu ya, daripada harus bersama dengan Aries, mendingan single aja dah gitu ya, atau nunggu aja lah yang mana yang lebih cocok, yang mana lebih tepat. Soalnya kalau dengan Aries ini enggak banget gitu di dia ya. Jadi dia mungkin menilai Aries ini tuh tidak ideal sebagai seorang kekasih. Itu. Walaupun mungkin sempat ada interaksi yang menyenangkan banget ya di antara mereka berdua, namun hal itu tuh tidak lantas membuat si pasangan Aries ini berani melangkah. Jadi kayak menganggap bahwa Aries ini tuh hanya cerita masa lalu. Hubungan dengan Aries ini tuh hanya indah di cerita masa lalu, dan dia tidak punya minat untuk mempertahankan keindahan masa lalu itu, atau bahkan menambahkan keindahan masa lalu untuk hari ini dan ke depan gitu ya. Setidaknya untuk bulan Juni rasa-rasanya Mari ada penolakan dari dia. Walaupun mungkin Aries mencoba untuk mendekati si pasangan, namun respon dari si pasangan bukanlah respon penyambutan hangat. Gitu loh. Ya. Mau spam chat pun ini Aries, saya rasa bisa aja sama sekali tidak digubris sama si pasangan, atau kalaupun dia merespon, itu tuh respon hanya singkat-singkat dan pendek-pendek gitu ya. Ini beberapa biasanya tidak pernah menolak untuk berjumpa. Ini bisa dia menolak. Dia akan bikin alasan 1001 macam alasan untuk menggagalkan niatnya Aries bertemu sua dengan dia gitu ya. Nah, kalau dia dipaksakan oleh Aries, udah dah, kamu ngambil keputusan dah, kamu mau gak dengan aku, ini tuh bisa aja untuk menolak halus ucapannya dia. Aku pikir-pikir dulu ya, kasih aku waktu. Tapi kasih waktu itu tuh Mari lihat hanya untuk mencari momen keberaniannya dia menyampaikan penolakan pada Aries ini. Gitu ya, atau bukan menunggu keberanian, tapi ya nunggu suasana yang tepat aja. Nah, kayak gitu. Ya, namun tentu beberapa akan gagah bilang, sorry ya Aries, kalau untuk sebagai kekasih mengulang masa lalu kita, aku nggak bisa nih. Nah, dia bisa akan ngomong kayak gitu, atau Aries akan lihat aja lah gitu ya, dari sikap lakunya dia kayak gimana di hadapan Aries. Gitu, tidak excited gitu loh, tidak excited menyambut hadirnya Aries ini, dan mungkin dia kayak enggak juga lagi bahagia gitu ya ketika mau mencoba pun untuk membuka diri. Tapi sensasi bahagia itu tuh
sulit untuk dia rasakan. Lah lantas untuk apa? Untuk apa wasting time, buang-buang waktu, buang-buang sumber daya diri, tenaga, uang misalnya gitu ya, effort misalnya, pada hubungan yang tidak mensupport kebahagiaannya dia. Untuk apa? Kan gitu ya. Dan jangan-jangan juga di situ tuh sempat punya perasaan ya negatif gitu ya, negatif tentang karakternya Aries ini. Jadi ketika dia menghitung-hitung, walah nggak sanggup aku mendampingi seseorang yang seperti ini. Aku kan pernah deket sama Aries. Nah ketika deket itu aku tahu nih borok-boroknya dia misalnya gitu ya. Aku tahu nih keadaannya dia. Apa yang bisa dia berikan ke aku ngerti banget sampai sejauh mana bisanya. Dan pemberiannya Aries ini tuh kurang untuk aku gitu ya. Nggak bisa bikin aku merasa puas. Kayak nggak ada dorongan gitu ya. Nggak ada dorongan dari dalam dirinya dia untuk terbuka pada Aries ini, untuk terbuka menyambut Aries ini tuh hadir dalam hidupnya, terutama di bulan Juni. Nah gitu ya. Banyak mungkin pikiran-pikiran negatif. Karena beberapa bisa aja sempat ada masa lumayan banyak effortnya dia. Namun ketika dia bereffort, dia tidak melihat ada take and give yang balance. Seperti dia adalah seseorang dalam posisi giver dan Aries hanya mengambil posisi sebagai taker gitu. Lah, dianya waduh, enggak bisa nih. Enggak mau nih aku. Gitu ya. Atau ya dia kayak mempertimbangkan tentang siapa Aries. Misalnya ternyata Aries ini tuh bukan single misalnya gitu ya, atau dia bahkan bukan single. Lah terus ngapain berhubungan sama orang yang tidak single, kan gitu. Hubungan model apa ini? Kan di sana. Wah, kerugian aja berarti. Tak ada dampak baiknya juga untuk aku gitu ya. Hanya kayak jatuhin marwah diri saja misalnya gitu ya. Nah jadi dianya itu tuh udah bersih keras gitu ya, udah hampir bulat ini keputusannya agar dia tidak bermain-main lagi dengan Aries gitu ya. Atau ya kalau ini suami atau istrinya Aries lebih memilih ini Mari rasa untuk berpisah saja dari Ariesnya gitu ya. Atau setidaknya dibangun sajalah hubungan ini, atau bukan dibangun tapi dijalani aja lah hubungan ini tuh hanya sebatas sebuah formalitas tanpa harus berinteraksi intim personal sebagai kekasih gitu ya. Ya udah jalanin aja tugas sebagai istri, tanggung jawab sebagai suami misalnya kayak gitu ya. Kalau untuk hubungan intim agak-agak kurang semangat dia, agak-agak kurang gairah dianya. Nah begitu ya. Jadi lagi tidak mood ini pasangannya Aries ini ke Aries, lagi gak mood gitu, lagi nggak senang aja gitu loh menerima bercakap-cakap ya, berinteraksi dengan Aries. Nggak ada aja semangat gitu, kayak gimana tuh bilangnya, nggak ada semangat, nggak ada yang letupan dari dalam diri untuk mendorong dia bersikap laku sebagaimana lazimnya seorang kekasih, seorang pasangan. Nggak ada itu ya.
Ya mungkin sebenarnya cinta belum habis kalau ini tuh ceritanya sudah hubungan yang pernikahan kah atau pacaran dalam jangka waktu lama ya. Rasa cinta itu tuh masih ada, hanya saja rasa cinta itu tuh sedikit dia sedikit ininya letupannya gitu ya. Jadi kayak keengganan untuk bercengkerama ya akhirnya jadi ada gitu ya. Jadi enggan untuk bercengkerama gitu. Aku sayang sama Aries ini, aku cinta sama dia gitu. Tapi lagi nggak seneng aja. Lagi nggak seneng aja bareng-barengan sama dia. Nah, itu ya. Jadi agak cenderung diabaikan oleh si pasangan. Ya, Aries akan cenderung diabaikan oleh si pasangan. Gitu ya. Nah, kalau untuk PDKT memang harus sabar-sabaran ini Aries ngedekatin si kandidat asmaranya ya. Kalau ini PDKT lawong, orang yang sudah lama aja, udah berstatus jelas aja, dianya seperti mengelak dan menghindar dari Aries gitu ya, apalagi yang posisinya masih PDKT gitu. Kalau yang PDKT itu tuh belum dapat aja dia gimmicknya gitu ya, belum dapat aja dia sensasi ciknya gitu loh, klopnya dengan Aries ini. Nggak ada something spesial gitu, nggak ada sesuatu yang spesial tentang Aries ini di mata dia. Malah ini kalau boleh dinilai, dia buruk aja tuh ya. Misalnya ya kurang ganteng, ya kurang kaya, wah kurang sukses, misalnya kayak gitu ya. Wah ini tapi ini bisa agak-agak lebih serius gitu, maksudnya aduh kan lain agama, aduh lain status sosial misalnya ya, kayak gitu ya. Jadi agak di bawah, agak ada penilaian pasangannya Aries ini tentang Aries ini tuh ada di bawahnya dia. Untuk beberapa kayak gitu ya. Agak lebih rendah ini, maaf ya. Agak lebih rendah ini tuh Aries di matanya dia. Gitu. Ya. Dan mungkin juga ada rasa malu gitu, ya. Ada rasa malu untuk memilih menjadi pasangan Aries. Ya, mungkin malu jadi orang ketiga nanti aku dibilang pelakor, nanti aku dibilang pebinor. Misalnya kayak gitu ya. Atau waduh, turun status sosial dong aku gitu ya. Dari yang biasanya punya kehidupan kayak gini, ada rasa eksklusifnya dia gitu ya, tentang dirinya dia sendiri gitu. Nanti ini tuh bisa jadi kayak orang biasa-biasa aja dia, nggak mau, aku nggak mau gitu. Dan mungkin juga di sana tuh ceritanya tentang resiko gitu ya. Ada konsekuensi kalau dia memilih bersama dengan Aries ini, dan dia selagi bisa memilih ya dia akan pilih, aduh aku nggak siap aku dengan konsekuensi, aku nggak mau berspekulasi dengan Aries gitu ya. Ya udah mendingan aku jauh-jauhin aja lah Ariesnya. Nah kayak gitu dia ya. Atau ya tadi kayak kata Mari, sebenarnya dia pun sudah punya pasangan hidup gitu ya, dia sudah punya kandidat yang lebih pantas untuk dia. Nah jadi ya tentulah ya, fokus dan perhatiannya dia kepada hubungan dia yang lain tidak boleh. Dia akan mencegah dirinya, tidak boleh berbagi fokus dengan Aries ini gitu. Jadi kayak kurang banget lah Aries ini tuh di matanya dia, ibaratnya kayak tidak layak gitu ya, tidak layak dia untuk bersama dengan Aries ini gitu ya, tidak layak gitu loh. Nah apalagi kalau yang tadi sudah lama itu udah kayak ngerasa dia paham tentang kemungkinan di depan dengan Aries, dan rasa-rasanya sudah melihat kemungkinan yang tidak enak di depan, kok iyo masih nekat
memutuskan untuk bersama dengan Aries hari ini, kan gitu. Nah, menurut dia ya langkah cerdasnya, langkah pintarnya ya dijauhi aja ini Ariesnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, memang punya pengalaman yang asik, pengalaman yang menyenangkan gitu. Tapi pengalaman itu tuh bukan untuk dialami lagi, terutama di bulan Juni, begitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Taurus, masuk energi dari Scorpio, hadir energi dari Cancer, kemudian ada energi dari Aquarius, hadir energi dari Aries sendiri, masuk energi dari Leo. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.